يا رباه بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadatul mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Fadilatul Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Al-Maliki, serta segenap kiai-kiai lainnya, para asatidzah lainnya, dan juga para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, dan juga yang tak lupa kita cintai Ketua DKM Al-Murtadha ya Akhirul Karim Al-Ustadz Haji Zulkarnain, dan juga pengurus lainnya ya, diantaranya yang saya kenal ya abang saya Bang Haji Asmari, dan juga seluruh ya jamaah sekalian, bapak ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan tanpa kecuali ya, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini ya qadarullah ya, Allah mentakdirkan saya dan kita semua ini ya bisa bertemu kembali di masjid kebanggaan kita, Masjid Jami Al-Murtadha. Alhamdulillah ya, semoga kita semua diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah dan juga thalabul ilm. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Baru kemarin kita ya memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa dah? Keberapa ya? 79 ya, 79 berarti ya lumayan sudah tua juga ya, sudah lama juga ya kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita sebagai warga negara yang baik tentu harus selalu ingat ya betapa para syuhada dulu ya, orang-orang tua kita, pahlawan kita itu rela mengorbankan harta bendanya, jiwanya ya, semuanya dah ya, listiqlali biladina Indonesia al-karimah ya, untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan anak-anak kita nih, cucu-cucu kita juga pada ngerti ya, sebab sekarang ini sepertinya gitu, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu ya kayaknya nggak terlalu kayak kita dulu gitu loh ya. Dulu kan kita belajar di sekolahan tuh belajar sejarah dulu ya. Kalau di zaman saya sih PSPB namanya itu, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, itu ada itu dulu ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya sekarang. Sekarang itu udah sejarah saja sudah ya, itu umum gitu. Dulu mah kita kenal banget itu para pahlawan bangsa tuh, dari mulai Aceh
ya, sampai ke Irian Jaya itu hampir tahu semua itu. Ya, sekarang mah pahlawan revolusi aja anak nggak tahu sekarang. Iya kan begitu ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama ya kita bangkitkan kembali rasa nasionalisme kita ini. Ya, karena kita sebagai rakyat Indonesia ini ya wajib punya nasionalisme. Nah, bagaimana nasionalisme dalam Islam? Apakah Islam itu mengajarkan nasionalisme? Udah pasti iya. Ya, cuman sebelum kita beranjak jauh, ya, bagaimana Islam memandang nasionalisme? Nah, ini ya, kita harus tahu itu apa sih nasionalisme itu apaan? Ya. Kalau gampangnya nasionalisme itu adalah suatu faham. Karena pakai isme itu paham itu. Pluralisme, sekulerisme kan gitu ya. Nah, nasionalisme itu sebuah paham. Ya. Untuk bagaimana kita ini mencintai negeri kita, mencintai tanah air kita, punya semangat juang ya kepada negara kita, loyalitas, kesetiaan, itu nasionalisme. Ya, Islam tentu mengajarkan nasionalisme. Tapi memang kalau kita telusuri ayatnya ada nggak sih? Hadisnya ada apa enggak sih? Kalau secara letterlek, ya, secara tekstual emang hampir nggak nemukan kita itu tekstualnya. Tetapi isyaratnya banyak gitu. Jadi untuk memahami Al-Qur'anul Karim wal ahadits an-nabawiyah, untuk memahami ya hadis-hadis Nabi dan juga ayat Quran, itu tidak mesti harus tekstualis gitu loh. Ya. Makanya para ulama itu mengarang kitab-kitab tafsir itu banyak coraknya. Ada tafsir pendekatan melalui riwayat, gitu ya. Melalui apa? Riwayat. Bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan suatu ayat itu dari riwayatnya. Kemudian ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Kalau nggak ketemu penafsiran lewat hadis, lewat siapa? Lewat aqwalus sahabah. Bagaimana komentar sahabat tentang ayat yang ditafsirkan itu? Kalau nggak ada juga aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in. Ya, bagaimana para tabi'in mengomentari ayat tersebut bagaimana? Kalau nggak ada juga tabi'ut tabi'in. Ya, itu tafsir bir riwayah namanya itu. Siapa itu? Ya, Ibnu Katsir contohnya. Ya, kemudian juga Al-Baghawi, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Kalau ada juga penafsiran lewat apa? Lewat akal. Makul namanya. Ya, nggak mesti lewat riwayat, nggak mesti lewat yang lainnya, tapi basicnya iya. Ya, itu banyak. Contoh tafsir Jalalain itu termasuk makul. Ya. Kemudian juga tafsir yang lainnya lah Al-Maraghi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya tafsir isyari. Tafsir apa? Isyari. Jadi enggak lewat teks, enggak lewat riwayat, tapi lewat isyarat. Contoh begini, Pak. Kita hafal ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau terjemahnya, kalau teksnya idza apabila, jaa datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Itu teksnya itu. Ya. Kalau kita artikan ayat ini berarti secara umum mengatakan begini, maksudnya begini. Wahai Muhammad, ingatlah ketika dulu telah datang pertolongan Allah untukmu dan umatmu. Kapan? Ketika engkau melakukan Fathu Mekah. Itu teksnya tuh. Tapi ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas nangis. Ya, Abdullah bin Abbas apa? Nangis. Yang lain mah pada nggak nangis, cuman dia doang diri nangis. Ya, kemudian agak menjauh tuh beliau itu, agak menjauh sedikit. Kemudian ada yang penasaran, ada yang nanya nih, ada yang nanya sama Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kok Anda mendengar ayat ini nangis? Begitu. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas?
Bagaimana saya nggak bisa nangis? Sebab saya menangkap suatu isyarat. Kalau ayat ini turun, berarti nggak lama lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Karena apa? Semua syariatnya sudah disempurnakan. Gitu. Dengan menangisnya Abdullah bin Abbas, berarti Abdullah bin Abbas ini melakukan pendekatan makna tafsir bil isyari, dengan tafsir isyarat. Karena beliau ini juga termasuk ahli takwil, sampai didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau masih kecil, Allahumma faqhihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Begitu istimewanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya. Nah, itu tafsir bil isyari. Nah, kembali ke sini, adakah secara teks ayat Quran yang betul-betul menceritakan atau mengutip gitu ya, atau misalnya membicarakan nasionalisme? Nggak ada. Nggak ada, teksnya nggak ada, tapi isyaratnya banyak. Ini ya, banyak isyaratnya, banyak. Nah, itu dia, ini ayat yang paling populer nih, surah As-Saff ayat berapa? 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini contoh doang ya, banyak ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala tijaratin, terhadap perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang dapat menyelamatkan kalian dari apa? Azab yang pedih, neraka. Nah, berarti perdagangan, usaha, bisnis itu punya potensi apa? Memasukkan orang kemana? Ke neraka. Tapi ada kata Allah nih, kamu punya perdagangan, punya bisnis, punya usaha, boleh, silakan gitu ya. Tapi jangan sampai usahamu itu, bisnismu itu bisa memasukkan kamu kemana? Ke neraka. Nih, saya kasih tahu, kata Allah begitu. Kan jelas ayatnya, hal adul, Allah tanya itu. Pertanyaan kalau di Quran itu, kalau Allah nanya itu bukan nanya beneran, namanya istifham inkari, tanya tapi nggak butuh jawaban gitu. Kayak kita ngomong sama bini kita, ya kan, bukankah aku selalu mencintaimu? Tuh, bapak kan kalau ngerayu begitu, kalau ngerayu bininya, bukankah aku selalu mencintaimu? Itu kan bukan tanyaan sungguhan itu, ya, bukan nanya beneran itu nanya istifham inkari namanya, nanya tapi nggak butuh jawaban. Nah, kalau ada ayat-ayat yang model seperti itu berartinya apa? Lit ta'lim, untuk ngajarin, bentuknya pertanyaan gitu. Hei orang-orang beriman, kamu kan sering bisnis, kamu kan kerja, kamu kan usaha, hati-hati itu. Kalau nggak hati-hati bisa menyebabkan masuk neraka. Nih, saya kasih tahu, bisnis yang membuat kamu itu nggak masuk neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Bisnis yang betul-betul hakikat adalah apa? Kamu beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Ini berjihad ini ya. Jadi kalau kita dengar kata-kata jihad, coba Pak, kalau dengar kata jihad nih ya, yang terbayang di Bapak secara spontanitas apaan kira-kira? Perang gitu kan. Oke, sebelum saya ke sana, saya tebak lagi. Kita main tebak-tebakan sekarang ya. Kalau ibu bapak dengar kata haji, yang tergambar apa? Langsung spontan. Mekah apalagi? Oke, Ka'bah, terus dan sebagainya lah ya. Oke ya, sepakat ya. Oke, jadi gini Bu. Ya itu hak kita lah ya untuk begitu, itu biasa gitu. Tapi mohon maaf, bisnismen beda. Ya, kalau kita ini biasa orang masjid, jadi kalau dengar haji ya Ka'bah, kemudian Zam-Zam gitu ya, tawaf gitu kan, itu spontanitas itu, karena kita orang masjid. Tapi kalau bisnismen, mohon maaf, apalagi orang Cina, itu nggak sampai situ doang dia. Yang terbayang langsung, oh di Mekah itu haji orang-orang sedunia berkumpul, orang-orang Islam.
di waktu yang sama, di saat yang sama, kan rame namanya. Ya, kalau di sini nih di Al-Murtado ini, kalau ada orang rame begitu ya, ada acara apaan gitu, bisnismen beda pikirannya. Apa Pak kira-kira? Dagang, mumpung ada orang lagi rame nih, ya kan ya, iya nya. Bulan puasa sore-sore, di Gang 100 Gang 100 sampai sini mungkin sama kali ya. Pada ngapain tuh orang-orang? Jualan takjil kan gitu. Nah, ini orang-orang Cina yang notabene bukan orang Islam memandang haji itu bisnis. Di waktu yang sama orang jutaan nih gitu ya. Oh, bagaimana caranya biar kami menghasilkan uang? Bikin dah oleh-oleh, pulpen, tasbih, apa lagi tuh? Iya kan? Iya begitu. Sehingga apa? Yang Islam bukan dia, tapi dapat duit gara-gara apa? Haji kan? Nah itu bisnismen begitu, memanfaatkan peluang itu. Ya. Nah sama kayak kita kalau dengar jihad itu bayang kita langsung apa itu? Perang gitu kan? Itu benar, nggak salah, tapi tidak selalu begitu. Kalau diartikan jihad dalam konteks perang itu adalah ketika ayat ini turun di mana? Di Madinah. Artinya Madinah saat itu ya punya kekuatan untuk melakukan dakwah kepada negara-negara lain. Jadi gitu. Ya. Sehingga konteksnya saat itu suatu agama, suatu ajaran bisa masuk ke negeri lain, ke tempat lain. Satu caranya perang dulu. Jadi gitu. Jadi perang itu bukan kemauan umat Islam untuk berdakwah, bukan. Umat Islam ini pengen masuk ke Roma, pengen masuk ke Eropa, pengen masuk ke Syria, Syam, pengen masuk ke mana? Ke Persia, Irak. Tradisi umat-umat dulu mau ngapain loh? Mau dakwah nih, mau nyampaikan ajaran Islam. Oh nggak bisa. Enak aja main masuk aja. Perang dulu, perang. Ya kan? Sehingga perang ini bukan satu-satunya cara untuk berdakwah. Ini kan banyak nih. Islam itu bisa berkembang gara-gara apa? Pedang. Salah. Dia mau dakwah cuman dihalangin. Mereka bilang kalau you mau masuk negara kami, my country, our country, mau kita perang. Kalahin dulu kita. Kalau situ kalah, situ menang, oke, masuk. Sehingga apa? Ketika itu perang ini punya aturan. Enggak boleh bunuh rakyat sipil, enggak boleh menghancurkan tempat ibadah, gereja kah itu, sinagog kah itu, enggak boleh. Enggak boleh motong pohon, enggak boleh bakar rumah. Karena apa? Memang tujuannya bukan perang, betul-betul perang, pengen islamin, cuma dihalangin. Kalau tujuannya murni perang, Islam itu perang, habis sudah itu. Ya, habis semua ada orang itu. Tapi memang enggak. Nah, ketika sudah menguasai suatu negeri, Islam berdakwah kepada rakyatnya. Bagi yang mau Islam, monggo silakan Islam, silakan aja. Bagi yang mau bertahan dengan agama lamanya, entah Nasrani, entah Yahudi, entah Zoroaster, ya monggo. Ya silakan aja, nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Sehingga Nabi melarang jangan bakar apa? Rumah ibadah. Ini yang mesti kita tahu. Sehingga apa? Orang-orang di luar kita ini terkadang mencoba mencari titik lemah untuk menghancurkan ajaran Islam, mengkaburkan pemahaman, sehingga apa? Islam di mata luar negeri adalah negara penjajah. Hati-hati. Itulah maksudnya. Nah, jadi kalau jihad dalam konteks ayat Al-Quran ketika turun memang iya konotasinya perang, karena konteksnya zamannya begitu. Tetapi Quran ini bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, bukan hanya untuk orang Islam saat itu, tapi Quran selama-lamanya. Ayat Quran itu tidak pernah bertambah, ya. Fa ayatul Qur'anu mahdudatun bila ziyadatin abada.
Jumlah ayat Quran itu nggak pernah nambah selama-lamanya, ya kan? Tetapi fal Qur'anu sholihun inda kulli zamanin wa makan. Tetapi Quran itu selalu relevan, selalu cocok di kapan saja, zaman apa aja, dan di mana saja. Berarti kalau Allah mengatakan bahwa berjihad di jalan Allah itu berlaku untuk semua negara, berlaku untuk semua umat Islam dimanapun dia bertempat. Kalau di Indonesia untuk zaman dulu sebelum kemerdekaan, ayat ini benar diartikan perang. Oke, benar, kan di depan mata Belanda, Jepang, Portugis. Untuk memahami ayat ini ya perang dulu. Karena apa? Maslahatnya ayat ini adalah untuk zaman dulu. Berarti apa? Perang. Sekarang masalahnya kita perang fisik nggak sekarang? Perang nggak lawan Belanda sekarang? Kagak. Kita ini merdeka secara de facto dan de jure, nggak ada musuh kita. Secara fisik nggak ada musuh, berarti nggak ada perang secara fisik. Oh, kalau gitu berarti Quran nggak relevan? Relevan. Berarti pemaknaannya harus kontekstual. Oh, berarti jihad sekarang nggak perang lawan musuh, tapi perang melawan narkoba, perang melawan free sex, perang melawan paham-paham sesat, kan begitu Pak? Perang melawan apa namanya, pemurtadan, macam-macam, ya. Itu pemahaman secara konteks gitu ya. Berarti nggak mesti perang gitu. Berarti perangnya sekarang jihadnya ada esensinya. Karena jihad itu berjuang artinya. Berarti berjuang apa? Sesuai di zamannya. Sekarang ini Masya Allah anak-anak sekarang ini judul. Judi apa itu? Online. Ya Allah, penggemarnya saya pikir anak muda doang, judi online, pengangguran doang. Kagak. Kali gitu ya, pengangguran doang nih korbannya. Enggak. Ternyata apa? Praktisi pendidikan ada, dosen yang kena korban judi online. Bukan korban sih sebetulnya ya, kalau korban mah perampokan korban. Iya, coba dosen ada yang kena judi online ya, kemudian siapa lagi, ibu-ibu, nyak-nyak, bapak-bapak, anak-anak. Kenapa? Karena kalau untuk orang yang nggak punya duit, mungkin awalnya nyari duit di situ sehingga judilah dia gitu. Tapi ternyata ada orang yang duitnya banyak main judi bukan karena dia nyari duit, tapi apa? Tapi apa itu kira-kira? Hobi. Dia kalah nggak masalah, duitnya ada. Judi lagi, kalah lagi, judi lagi sampai habis itu. Ya, padahal awalnya nggak nyari duit. Awalnya iseng aja gitu. Enak nih. Begitupun dosen gitu ya. Dosen menjudi online, tadinya dia bukan nyari duit, iseng-iseng. Lama-lama apa? Keenakan habis. Makanya kalau orang miskin main judi goblok. Iyalah, ketahuan duitnya kagak ada, ya kan? Sebab kalau judi kan gitu, kalau bandar nih, pertama dimenangin dulu biar tagihan, kayak kita lah, kayak promosi lah gitu ya. Ntar kalau udah jadi langganan nih baru tuh judi kan begitu, ya. Nah berarti ini penyakit. Kalau didiemin, pemerintah enggak sigap atau cuek aja, bahkan mau dikasih apa itu bantuan kalau kalah, ya Allah tabarakallah, bener-bener dah. Ya kan, ini rusak udah ya. Berarti apa? Kalau kita punya nasionalisme yang kuat, berarti apa? Kita ini sebagai warga negara melakukan tindakan, cegah dong judi online. Nah itu jihad tuh. Berarti nasionalisme kita itu dia, kita orang Indonesia nggak boleh ada judi online di Indonesia, tuh jihad tuh. Ini nasionalisme yang bener tuh kayak gini kalau konteks keindonesiaan gitu loh, ya kan? Apalagi coba kira-kira selain judi online sekarang apa tuh yang lagi betul-betul merusak banget? Narkoba emang dari dulu ya, narkoba emang dari dulu ya. Ya pokoknya begitulah. Apa yang menjadi penyakit sosial di Indonesia berarti ulamanya turun tangan,
pemerintahannya turun tangan, orang tua jaga generasinya, jaga anaknya, jaga cucunya biar nggak kena begitu, ya, dari ajaran sesat, dari ajaran macam-macam. Nah itulah jihad kontekstual. Berarti ayat ini secara isyarat, saya bilang secara isyarat, ya, memupuk nasionalisme, ya, suatu kaum, suatu bangsa, apapun negaranya, gitu loh, ya. Berarti ini bukti Al-Quran itu, ya, selalu mutabiqah, selalu cocok, ya, di zaman kapanpun, kan gitu, ya. Nah inilah hebatnya Quran. Di antara ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu, ya, selalu up to date. Dia nggak pernah tidak relevan, selalu relevan, selalu relevan. Itu buktinya. Padahal Quran itu turun 14 abad yang lalu, ayatnya nggak nambah-nambah. Berarti penafsiran dinamis. Penafsiran zaman dulu dengan sekarang bisa berbeda, ya, kecuali ayat-ayat yang sifatnya memang tidak bisa diaktualisasikan pemahamannya. Contoh gini, ya, sholat itu wajib tidak? Wajib. Di Quran ada nggak ayatnya? Banyak. Di hadis ada. Nggak bisa ditafsirkan, oh sholat itu ibadah wajib zaman dulu, sekarang udah enggak. Oh nggak bisa, itu penafsiran konyol namanya itu. Itu penafsiran konyol namanya, penafsiran enggak itu, penafsiran jahat itu, kayak gitu ya. Contoh lagi yang gampang nih, ada ayat misalnya ngomong gini nih, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Gambarannya gini ayatnya secara umum, hei umat Islam, kalau kamu mau berjihad, mau perang, atau sebentar lagi akan diperangi oleh musuh, maka persiapkan diri kalian dengan kekuatan, jangan diam baik, waspada begitu, ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah persiapan kamu itu diantaranya dengan min quwwah, dengan kekuatan, quwwah. Para sahabat dengerin nih ayat, ya. Nah kemudian Nabi menjelaskan lagi, khutbah Nabi nih, ya, min quwwatin ay birimayatin. Nabi langsung nafsirin ini ayat, langsung nafsirin. Dimaksud kekuatan itu adalah birimayatin, dengan apa? Panah. Jadi gini pemahamannya, wahai sahabat, ayo kita siap-siap nih latihan perang, persiapin tuh senjatanya, latihannya. Nah jadi Allah menyuruh kita dengan kekuatan, maksudnya apa? Dengan apa nih? Panah. Kemudian para ulama kita menganalisis kenapa Nabi nyontohin panah. Oh berarti alat perang, senjata perang saat itu yang paling canggih apa? Panah. Di zaman Nabi tombak ada, pedang ada, tapi antara tombak, pedang dengan panah yang paling keren apa? Panah. Kalau pedang jarak dekat, kalau tombak agak jauhan. Panah dari jauh bisa. Kayak sekarang apa? Sekarang panah disamakan dengan apa? Disamakan dengan bom, granat, disamakan dengan pistol, senapan, disamakan dengan apa itu? Tank. Kan esensinya nyerang dari jauh kan? Nah itu yang ditafsirkan Nabi, berarti hadisnya sahih. Kaidahnya nggak boleh menyalahi, berbeda dengan Nabi penafsirannya, kan kaidahnya gitu. Karena yang paling berhak nafsirin siapa? Nabi. Tetapi kalau kita pakai teori ini selalu begitu nih, berarti zaman sekarang nggak boleh nafsirin kuwah selain apa? Panah. Wah gawat Pak. Kalau harus ayat ini betul-betul diartikan, ditafsirkan panah sama dengan zaman Nabi, Masya Allah, kasihan TNI. Kasihan siapa?
TNI. Kata TNI, kita harus betul-betul menyiapkan diri kita ini dengan apa? Latihan perang, gitu ya. Pakai tank, pakai senjata canggih, pakai senapan kaliber apa. Sama temannya diomelin, baru ngaji kemarin temannya. Nggak boleh pakai tank, nggak boleh pakai senapan. Kata Nabi, ada ayat min kuwatin dengan apa? Panah. Masya Allah. Coba Pak, kalau itu penafsirannya harus begitu, tidak konteks, gawat. Makanya penafsiran itu selalu berkembang, ya kan? Kita boleh belajar tafsir Jalalain, silakan, bagus. Itu namanya kitab turoth, mempelajari pendekatan Al-Quran dengan kitab-kitab zaman dulu klasik. Itu bagus. Saya ngomong gini bukan berarti ada isyarat, oh kalau gitu ngajar tafsir jangan pakai kitab kuning. Enggak, demi Allah enggak. Justru saya ngajar pakai kitab kuning. Saya ngajar tafsir nih, mohon maaf ya, bukan sombong, mohon maaf demi Allah, enggak, sama sekali enggak sombong niatnya. Cuman ini aja, ini fakta yang ada. Saya ngajar bisa dengan tafsir Jalalain, dengan tafsir apa tadi, Ibnu Katsir bisa, karena itu klasik ya. Fakhruddin Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib, atau juga saya kombinasikan dengan kitab usri zaman sekarang. Siapa? Wahbah Zuhaili misalnya. Jadi antara penafsiran ulama dulu kita kaitkan dengan penafsiran sekarang, ketemu cakep begitu ya. Maksud saya begitu loh. Jadi jangan sampai disalahpahami saya ngomong gini, oh berarti kalau gitu jangan ngajar tafsir Jalalain. Enggak, justru harus pakai kitab kuning dengan tambahan referensi yang lain gitu loh, maksudnya begitu ya. Baik ya, panjangan saya ngomong ini ya. Nah kemudian juga ada amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, harus ada dong di antara umat kamu itu yang selalu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang yang munkar. Ya, orang-orang seperti itu yang selalu berdakwah itu berarti punya nasionalisme. Agar apa? Agar umat Islam di Indonesia enggak ketinggalan, dia enggak lupa dengan Tuhannya. Kan termasuk nasionalisme itu. Ya, sebab kalau misalnya kita bilang di Al-Quran itu Allah menceritakan berbagai negeri, rakyat, bangsa, ada yang makmur, ada yang hancur, ada yang hancur langsung, ada ya, ada yang hancurnya itu nggak langsung habis tapi berkepanjangan, ada. Contoh nih, bangsa, umat, kaum yang langsung hancur apa coba? Masih ingat nggak? Kaum siapa itu? Kaum apa? Kaum Ad, kaum Tsamud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Itu digambarkan oleh Allah. Hai Muhammad, kasih tahu umatmu tuh, ingatin umatmu. Kenapa? Dulu Allah berbuat, melakukan sesuatu kepada kaum Ad. Ya, siapa kaum Ad? Iram. Dia ini kaum yang menepati tempat namanya Iram. Iram itu apa sih? Ditafsirkan oleh para ulama dan juga para ilmuwan sejarah, Iram itu Baghdad. Sebagian mengatakan Baghdad. Ya, sebagian mengatakan yang lain. Itu tafsiran lah, sawat lah itu ya. Zatil Imad. Dia ini kaum Ad tinggal di negara Iram, Zatil Imad. Dia punya negeri, bangunan-bangunannya itu tiangnya tinggi-tinggi. Wah, Quran menggambarkan begitu. Ya. Iram itu digambarkan oleh Quran suatu negara, suatu kaum yang tempat tinggalnya punya tiang tinggi-tinggi. Kira-kira itu kelasnya ecek-ecek atau enggak? Enggak. Berarti kaum Ad orang kaya. Digambarkan secara ringkas oleh Quran, dia ini kaum yang tinggal, dia punya rumah tinggi-tinggi tiangnya. Kalau tinggi-tinggi berarti kan rumah gedongan ya. Oh, hebat Quran ya Pak ya. Kalau kita ngerti tuh Quran tuh indah sekali tuh, menggambarkan sosiologis secara nggak langsung. Iromadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana tiang-tiang yang tinggi itu
Rumah yang bagus-bagus itu tidak pernah tercipta sebelumnya dimanapun. Berarti Ad itu secara teknologi bagus. Di zamannya Ad itu berarti apa? Puncak teknologi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kan begitu. Waduh, kalau kita bayangin kan ya, berarti kaum Ad itu kan orang dulu ya, begitu dah, terbelakang. Enggak, justru di zamannya Ad itu negara yang kuat, kaum yang kuat, yang kaya, ya. Tapi apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak kaum Ad itu bagaimana azabnya? Di surah lain ya, di surah lain ini digambarkan bahwa Ad itu disiksa kaumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari, nggak berhenti tuh bentuk penyiksaannya dari Allah, azabnya. Bagaimana? Sorsorin atiyah, Allah mengirim angin sorsor. Tahu angin sorsor? Angin sorsor itu lebih berapa kali lipatnya daripada tornado, Pak. Kalau tornado aja begitu dahsyat, bisa ngancurin apa itu? Rumah-rumah, gedung-gedung. Ini sorsor ya, itu berkali-kalinya tornado. Sebab sorsor ini nggak berhenti, dia sampai 8 hari 7 malam. Tuh ngiter di situ, ngancurin apa yang ada. Sehingga kaum Ad ini Allah terbangkan itu. Ya. Dia muter tuh di atas langit tuh, tinggi banget itu selama 8 hari 7 malam. Dinginnya luar biasa. Sehingga ketika dia berhenti, ini angin sorsor 8 hari berhenti, baru tuh jatuhan tuh, bergelimpangan tuh dari atas, ya kan, dari ketinggian sekian ratus meter gitu mungkin ya. Kemudian pala duluan jatuh ke tanah. Kira-kira gimana Pak kondisinya? Itu Ad, itu kaum Ad itu. Kaum yang begitu hebat secara teknologi, begitu maju pemikirannya, rumahnya gedung-gedung hancur. Caranya tragis, Allah hancurkan itu, bukan sehari 2 hari. Mohon maaf ya, kalau gempa jerak, habis, selesai, beres. Ada yang mati-matilah gitu ya, cuman gak lama. Tapi kaum Ad itu Masya Allah 8 hari 7 malam di atas muter itu, waduh. Berarti apa? Kalau gitu Allah gemes banget nih. Sampai segitunya gitu. Itu genocide, habis semua itu. Belum lagi Tsamud, belum lagi Madian dan lain sebagainya. Kalau Fir'aun Allah azab orangnya doang. Petingginya doang yang diazab oleh Allah. Haman, Fir'aun, tentaranya, rakyatnya enggak. Biasa aja. Makanya yang mati cuma siapa ya? Fir'aun dan tentaranya kan. Fir'aun, Haman, tentaranya mati di mana? Di Laut Merah. Rakyatnya enggak. Ya. Ada yang langsung semuanya. Nah, ini kan gambaran nih. Ya. Ad yang segitu hebatnya itu bisa hancur dengan cara yang luar biasa. Dan kita jangan sampai naudzubillah min dzalik, Indonesia kayak gitu. Dulu saya pernah ngomong di sini, kapan gitu ya, kaum Sabak ya, dulu pernah saya ceritakan itu. Ad parahan lagi, Tsamud juga parah gitu ya. Artinya Indonesia ini negara besar sekali Indonesia ini, luas banget dia, kepulauannya banyak dan letaknya di Khattul Istiwa. Apa namanya? Khattul Istiwa. Kalau bahasa kitanya apa? Khatulis Istiwa, itu bahasa Arab sebetulnya tuh, Khattul Istiwa, garis ekuator. Nah, susah nyebutnya Khattul Istiwa, disebutlah Khatulis. Ya boleh sajalah. Mau bilang Khattul Istiwa, mau bilang Khattul Istiwa juga boleh, atau Katulistiwa, terserah ada ya. Iya. Berarti punya potensi seperti Ad, punya potensi seperti Tsamud kalau rakyatnya tidak beriman kepada Allah. Kalau kiai-kiainya, ulamanya dimusuhin, kalau generasi mudanya didimin aja, hancur, biarin aja dah. Dia mau mati kek, narkoba kek, bodoh amat dah. Nah, hati-hati tuh kalau begitu. Ya, bisa jadi kayak Ad, bisa jadi kayak Sabak. Makanya apa? Nasionalisme penting. Kiai harus nasionalisme punya. Ya.
Ustadz juga sama, guru juga sama, didik anak-anaknya agar cinta dengan negerinya. Jangan sampai negerinya dikuasai oleh narkoba, oleh free sex dan sebagainya. Nah, inilah nasionalisme yang ada, harus ada oleh siapapun kita nih, gitu ya. Baik, ini sudah ada peringatan alarm, udah bunyi. Ya, ini sebagai pengantar saja. Sebenarnya banyak sekali materi saya di sini, banyak sekali ya. Oh ya, contoh gini, Nabi nasionalis nggak? Iya, Nabi nasionalisme. Contoh apa? Nabi ini pernah dalam hadisnya, ya, beliau ini berdoa. Ya, jadi saat itu Madinah ada wabah sangat besar. Wabah sangat apa? Sangat besar. Para sahabat banyak yang sakit. Mungkin kalau sekarang kemarin kayak apa itu? Kayak corona kali ya. Mungkin ya. Tapi mungkin di zaman itu bukan corona, apalah namanya. Sehingga banyak sahabat yang meninggal, banyak yang sakit. Sampai Bilal bin Rabah, itu kan Bilal ini kan sahabat yang sabar banget orangnya kan ya. Itu karena saking panasnya dia punya badan, menggigil sampai ngigo. Sampai ngigo ngomong apa gitu. Ya. Nah, melihat begitu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami kepada Madinah, kahubbina bi Makkah au asyad, sebagaimana kami cinta Mekah. Berarti Nabi ingat kampung halamannya, ya. Dan di sini hadis di sini paling enggak begini maknanya. Kenapa Nabi ngajarin sahabat doa seperti ini? Jangan sampai sahabat nyesel. Ya, kau tahu bakal kena wabah mah, mendingan gak usah hijrah kemana? Ke Madinah. Takutnya begitu. Kayak kita dah, kadang-kadang kan kita kan menyalahin tempat kan. Ya, coba gue gak ke situ ya kemarin ya. Hati-hati, semua ada takdir Allah, bukan tempatnya tapi takdirnya. Di sini Nabi berdoa agar apa? Agar kecintaan beliau kepada Mekah juga ditanamkan oleh para sahabat. Berarti Nabi rindu Mekah nggak? Rindu. Kayak kita ini, kita mah enak Tanjung Barat. Tapi orang-orang yang merantau misalnya dari Sumatera, ya, dari Sulawesi, atau misalnya kita keluar negeri, tugas luar negeri misalnya, itu pasti kangen dengan apa? Indonesia kan? Sampai-sampai ada lagu, biarpun saya apalagi pergi jauh tidak akan hilang, nah, dari kalbu dan sebagainya. Itu ciptaan siapa itu? Ibu Sud kalau nggak salah ya. Iya, itu berarti pengarang lagu ini, ya, penyair lagu ini Ibu Sud itu menggambarkan bahwa orang Indonesia dimanapun dia berada selalu ingat tanah airnya. Dan bahkan mungkin kalau kita nih di luar negeri, kita misalnya ditugaskan di Eropa. Kalau Eropa udah Muslim banyak sekarang. Atau misalnya di suatu negeri yang minoritas Islam, ya. Atau orang Indonesia dikit di situ. Nah, pas kita lagi di luar negeri, lagi belanja apa gitu, tahu-tahu ketemu nih orang kayak Indonesia nih orang nih. Kita ini kayak Indonesia orang nih, kita deketin dah, ya kan? Ditanya dah, are you Indonesia? Yes, saya Indonesia. Wah, bukan itu. Padahal dia itu bukan agamanya nggak sama itu, enggak sesuku, enggak seagama. Tapi gara-gara kita ketemu orang Indonesia, sesama Indonesia, kita nggak kenal, belum tentu sama agamanya, belum tentu sama sukunya, tapi kayak apa? Kayak saudara. Itu namanya hubungan watoniyah, gitu loh, sebangsa. Padahal kalau ketemu dia di tanah air, ya bodo amat, nggak kenal siapa dia kan gitu. Tapi kalau di luar, sesama Indonesia, apalagi sesama Muslim. Nah, inilah dia maksud daripada Ibu Sud, biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, oke, para jamaah sekalian, saya rasa sebagai pengantar ya, saya cukupkan dulu. Padahal masih banyak slide-nya nih, masih banyak banget yang masih dibahas. Ya, orang mati syahid kayak apa, bagaimana pahalanya,
Apakah syahid itu mesti orang yang meninggal di medan perang? Ada bahasannya, cuman karena waktu ya, saya terlalu lama bicara mungkin, saya mohon maaf. Silakan, gimana Ustaz Zulkarnain? Ada diskusi? Ada. Baik, jemaah. Ya. Apakah ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, ada yang bertanya berkenaan dengan judi online. Ya. Ini mereka mendapatkan uang dari judi online sekian puluh juta, sekian juta. Sedangkan kita tidak tahu bahwa dia dapat dari situ. Dia ngasihlah ke kita. Ya. Nah, ketika sudah habis uang tersebut, baru dia cerita, alhamdulillah katanya dapat judi online. Gimana hukumnya Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang duitnya banyak karena apa tadi? Judi. Teman kita. Terus kita ngomong nih, ya Allah, gue punya utang banyak banget ya. Lagi ini banget nih, lagi prihatin banget ekonomi saya nih, gitu. Emang berapa utang ente? Ya nggak banyak sih, cuma 10 juta. Tenang, gitu loh temennya. Karena dia menang judi online berapa? 40. Akhirnya udah nih, nggak usah bingung, ente nggak usah bingung. Nih aneh kasih nih 10 juta, ya. Bayar tuh utang ente udah. Kan girang banget tuh temennya ya. Karena ditolongin sama temennya langsung, ya. Ngomong gitu doang, dia belum minta nih, baru cerita doang, nggak minta, dikasih. Kan girang banget nih orang nih. Berarti satu sisi yang ngasih apa namanya, hadiah ke temennya dapat pahala nggak? Si Abdul Qadir punya utang, ya. Si Hendri penjudi, dia nggak tahu tuh. Si Abdul Qadir cerita sama si Hendri kasihan, kasih duit 10 juta bakal bayar utang. Hendri dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak Hendri? Kalau fikihnya bilang dapat pahala nggak dia? Ya enggak boleh bersedekah dengan uang apa? Uang haram. Kalau dapat pahala, gawat masjid. Ya kan? Tenang aja, ntar gue main judi nih, kalau menang bakal masjid duitnya. Untuk si Hendri nggak dapat pahala dia berdosa selamanya selama memakai itu duit. Selama memakai itu duit bakal kepentingannya bakal orang lain, dianya yang nanggung dosa tuh dia gitu. Yang nanggung dosa dia ini. Ya si Hendrinya. Si Abdul Qadir mah asik-asik aja dia. Terbantu dia gitu kan. Kan begitu. Ya, jadi si Hendri ini selalu mendapatkan dosa karena apa? Uang itu selalu digunakan untuk apa aja. Berarti yang enak Abdul Qadir, yang dosa siapa? Hendri. Terbayanglah hutang. Nggak taunya lama kelamaan si Abdul Qadir ini, si Hendri ini apes. Duitnya mau habis. Ketemu lagi sama Abdul Qadir. Lah, kok ente diem aja sekarang? Kayaknya sedih banget. Iya. Gue sekarang udah bangkrut nih. Mak kenapa? Ya gara-gara judi, termasuk duit ente itu kemarin. Masya Allah. Termasuk duit 10 juta ente itu duit hasil judi aneh itu. Nah, kalau tahu begitu, berarti Abdul Qadir harus ngapain nih? Wajib balikin nggak? Wajib balikin semampu dia. Tapi duitnya bukan dibalikin ke Abdul Qadir, bukan ke Hendri, bukan. Ya, berarti ini Abdul Qadir dia ini kemarin dia menggunakan uang haram, kemudian sekarang dia tahu statusnya, dan dia baru tahunya baru gitu ya. Berarti dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu, ya, semampu dia, seadanya dia. Kalau dia ada wajib balikin, tapi bukan balikin kemana? Ke Hendri, kan bukan pinjaman, Berarti uang itu, uangnya harus dimanfaatkan untuk fasos. Nggak boleh nih, ini kan duit 10 juta nih saya balikin nih, sekarang saya ada duit nih ya, ini kemarin duit judi itu, maka 10 juta ini nggak boleh disumbangin ke masjid, nggak boleh. Karena la masjidun ussisa ala taqwa min al-wali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid nggak boleh dengan sengaja menerima uang-uang kotor, nggak boleh.
Ussisa 'alat taqwa, nggak boleh. Kalau tahu, ini ada orang datang kemari mobilnya perlente, datang ketemu Ustaz Zulkarnain mau nyumbang bakal Al-Murtado 2 miliar, terima nggak? Ayo. Ya terima, selama dia nggak ngomong Pak ini duit hasil judi, selama nggak ngomong itu dia. Dan jangan tanya. Kalau tanya jadi kena hukum, ya kan? Yang pertama kena hukum, yang kedua bisa nyakitin siapa? Yang ngasih. Kan kita nggak tahu nih, yang ngasih ini apakah benar-benar dia judi atau enggak. Secara zohir ya fikih enggak. Ada orang dia nggak bilang. Kalau dia bener nih, bener ditanya, Pak, mohon maaf Pak ya, Bapak tahu-tahu kemarin nih mau nyumbang 2 miliar. Ini Pak duit hasil judi apa nipu Pak? Oh, marah orangnya. Kecuali dia ngaku. Ya, dia ngaku begitu. Nah berarti ketika si Henry Abdul Qadir ini dia mampu untuk untuk mengganti uang yang tadi, maka gunakanlah bukan untuk yang baik-baik. Bukannya begini, jangan kasih orang miskin bakal makan, jangan, karena nanti dia makan uang haram. Diapain tuh? Sebagian ulama mengatakan ya itu uang dimanfaatkan untuk fasos, kayak jalanan, aspal, penerangan, listrik, gitu kan. Pokoknya jangan kemakan gitu. Ini fatwa ulama sebagian gitu. Ya, sayangnya tahu sih ya si Abdul Qadir ya, ngomong lagi si Henry. Andaikan Henry nggak ngomong, Abdul Qadir nggak tahu statusnya apa, ya halal. Kan fikih itu kan zohir. Nahkumu biz zawahir la bis sarair, kan begitu kaidah fikihnya. Ngomong lagi, udah makanya kalau ada orang jangan ngomong, jangan nanya gitu ya, biar nggak kena hukum gitu ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Mungkin ada pendapat lain, silakan ya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, ada lagi yang mau bertanya dari ibu. Ibu biasa tanya nih, banyak nih ibu nanya nih. Ada ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Cukup ya. Ya, baik, cukup ya. Ya. Sebelum kita tutup ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah ya. Terutama Fatihah ini kita hadiahkan kepada para syuhada yang telah gugur di jalan Allah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah, kemudian nanti ditempatkan di a'lad darajat di surga Firdaus. Dan kita ini sebagai generasi berikutnya penerus bangsa ini dan juga anak cucu kita, semoga bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'funa ya karim ya rahman rahimin rahamna. Wa'funa ya karim ya rahman rahimin rahamna. Wa'funa ya karim ya rahman rahimin rahamna. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair waj'alna wa ahlana min ahsani ahlil khair wakhtim lana bil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.